Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kembali kita mencoba membuka tata cara bagaimana Haji Dwi Susanto yang kita kenal dengan RDI, Rumah Doa Anak Yatim, dalam melakukan praktek atau yang dalam pandangan kita, dalam keyakinan kita adalah satu cara bagaimana para jamaah itu datang dan akhirnya terlena karena para jamaah itu datang dengan harapan pingin dapat duit, pingin kekayaan, pingin hidup senang. Ya, pada akhirnya uang-uangnya itu malah keluar, bahkan ada yang miskin, ada katanya yang berutang. Nanti bisa dilihat dari beberapa YouTube teman-teman yang lain. Yang sering disampaikan oleh Haji Dwi Susanto adalah bagaimana tata cara kearifan lokal. Ada namanya suwuk, kata orang Jawa itu katanya suwuk. Kemudian kata orang Sunda katanya camahan. Kata orang Jawa Timur itu juga ya, yang intinya semua adalah memegang alat kelamin, meramas alat kelamin lalu disapukan ke muka sebagai ya sugesti lah, terhindar dari mistik, guna-guna, kemudian bisa dapatkan harta yang berlimpah, hajat hidup terkabul. Tetapi kata Haji Dwi Susanto, pengelola RDAY, dia bilang itu nggak ada apa-apanya. Yang penting dulukan dulu ilmunya Allah dulu. Sebenarnya saudaraku seagamaku, orang-orang Islam, kalau sudah ilmunya Allah, itulah yang paling benar. Tapi teori apa ini? Kemarin disampaikannya kalau mau dapat duit disentuh kemaluan laki-laki melalui perempuan, sapukan ke muka, ada orang. Kemudian sentuh celana dalam, pegang celana dalam, pegangkan ke dinding. Ini ruko ku beli, ini ruko milikku gitu. Nah sekarang dia jawab, itu semua dulu kan ilmu Allah. Ilmu Allah itu apa? Sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah. Dulu kan sedekah Jumat Barokah itu sama dengan sedekah bulan Ramadan. Ayatnya begitu mana? Pak Haji Dwi Susanto yang terhormat, tolong sebutkan di mana ayatnya itu. Ya, di mana ayat yang menyatakan bahwa sedekah Jumat Barokah itu sama dengan sedekah di bulan Ramadan. Janganlah ditipu-tipu rakyat ini. Jangan ditipu-tipu orang yang sudah sedang kalut. Semua dibilang ayat, semua nanti dibilang ilmunya Allah. Ilmu Allah itu apa? Bangun tengah malam, kemudian tahajud, baca Quran, tapi lain tahajudnya, lain sholatnya, baru nanti sedekahnya ekstrim. Nggak apa-apa dulu mulai 50.000, tapi banyak juga yang kita lihat di komen-komen teman-teman kita yang lain, itu yang katanya dia tertipu dulu, uangnya ada 14 juta uang mamanya. Aduh, ada yang akhirnya di rumahnya cuma kereta jelek. Kasihan loh masyarakat umat ini. Jangan, inilah sudah ada tuntunan dari Al-Quran dan hadis bagaimana seseorang itu supaya bisa kaya, survive. Yang pertama kan dalam konsep Islam itu kan cuma mengajarkan bagaimana kita menjadi orang takwa. Takwa itu adalah bagaimana melaksanakan perintah Allah, dan kalau sudah takwa maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi yang pertama itu adalah bertakwa kepada Allah. Kalau sudah bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar seluruh terhadap persoalan kehidupan. Baik persoalan ekonomi maupun persoalan sosial atau persoalan politik yang dihadapi.
Nah, sekarang profesi kita apa? Sedang berada pada tahap apa kita? Sedang dalam menghadapi masalah apa? Maka ketika seorang itu bertakwa kepada Allah, maka masalah yang dihadapinya itu akan selesai. Karena Allah akan memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya dari Allah. Kenapa? Karena dia takwa. Yang dilakukan tuh bangun tengah malam, kemudian itu proses-prosesnya orang mau bertakwa. Orang sedang proses ya sifat-sifat yang katanya sifat berapa 19 sifat-sifat yang tidak boleh RDA, ya tidak boleh ngeluh, ya tidak boleh ngeluh. Jadi ketika uangnya tidak dapat, hajatnya tidak dapat, tak boleh ngeluh. Ya iyalah. Karena kalau dia ngeluh berarti dia memprotes terhadap apa yang kamu lakukan, Haji Dwi Susanto. Nah, kayak udah dikunci tuh ya, udah dikunci, seorang tidak boleh ngeluh, tidak boleh komplain, tidak banyak lah. Ya kembali lagi bahwa di dalam Al-Quran juga, dalam surah Nuh itu juga nanti dilihat tuh, nanti dibaca ayat 10, 11, 12 ya, kalau perlu dari ayat 1, 2 sambil ya membaca Al-Quran dilihat artinya. Di situ Allah sudah mengajarkan bagaimana Allah menurunkan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, bagaimana istighfar, memohon keampunan kepada Allah itu. Kadang-kadang kita tidak mendapatkan rezeki atau mendapat masalah ini karena kita memiliki dosa. Karena itu Allah uji kita dengan kekurangan sandang, pangan, kehilangan nyawa, kemiskinan, itu bahagian dari ujian. Nah, ketika ada ujian yang kita dapati, maka kita kembali meminta ampun kepada Allah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun, astagfirullah ya astagfirullah ya astagfirullahaladzim. Gitu. Janganlah mencari jalan pintas yang itu sesungguhnya malah lebih menyesatkan saudaraku. Jangan mencari jalan pintas untuk mendapatkan harta, malah sesungguhnya uang kita lebih banyak keluar. Nah, oleh karena itu teman-temanku sekalian ya, mohonlah sadar bahwa kalau kearifan lokal yang diagung-agungkan oleh Haji Dwi Susanto, kearifan lokal, kenapa dia bantah di ujung? Kearifan lokal itu dulu kan ya ilmunya Allah, bukan kearifan lokal. Karena kearifan lokal tidak rasional. Bagaimana pula menyentuh kemaluan, gosok-gosok, megang kemaluan, gosok-gosokkan, diusapkan ke bibir. Baru apa yang kita cakapkan diterima orang, baru apa yang dilihat orang akan didengar orang. Mau digosokkan ke muka lah segala macam. Telah kemaluan, nah digosok-gosokkan gitu. Itu apa? Kearifan lokal apa yang nggak masuk rasional, nggak masuk akal? Tapi kalau kearifan lokal seperti misalnya gotong royong, itu kearifan lokal. Banyak lagi kearifan lokal. Orang merendam air, lalu kemudian ditaruh ayat-ayat suci Al-Quran, tulisan-tulisan itu ditaruh di situ. Kemudian diminumkan ke anaknya berharap sembuh, sehat. Itu bisa kearifan, masih bisa rasional. Kenapa? Air yang ditaruh itu kemudian kita ucapkan bahasa-bahasa yang bagus, asal kita letakkan sesuatu yang bagus, maka air itu akan mengandung kristal-kristal yang lebih baik. Begitu dia. Air di Sungai Gangga tentu berbeda dengan air di Indonesia. Air yang di Medan tentu berbeda dengan air yang di kampung-kampung yang lebih bagus gitu. Jadi begitulah teman-teman, supaya bisa memahami, jangan sampai kita tertipu ke lubang yang sama seperti keledai sudah jatuh, sudah nggak punya duit, masuk lagi ke tempat orang, salah lagi, tidak punya duit lagi, tentunya akhirnya habis terjual. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.